Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulullahi sallallahu ajmain, amma ba'du. Nah, teman-teman, kali ini kita ngunggah ulasan dari tim Majelis Zikir Wali Songo secara babat masuknya agama Islam di bumi Kahuripan atau Daha, Jenggala, dan Singasari. Ini makam tertua di Pulau Jawa. Kita ngunggahnya masuknya agama Islam terutama di bumi Kediri dan di bumi Jawa. Enggak ulasannya tentang sejarah Siti Fatimah binti Maimun. Sejarah Islam di Jawa sementara ini dikatakan secara arkeologis adalah dimulai dari abad ke-10, khususnya di Jawa. Dibuktikan dengan angka tahun yang tertera pada nisan Fatimah binti Maimun bin Hibatallah dengan angka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Realitas persebaran Islam dibawa oleh pengelana dan pedagang dari pelabuhan Siraf di Teluk Persi. Pendapatan Donald Maclean Comblain dalam bukunya Java menyatakan bahwa orang-orang Arab, Muslim, dan Persi telah bekerja sama dalam mendirikan kerajaan Majapahit. Mereka juga bersekutu dalam mendirikan kerajaan Jenggala, Daha, dan Singasari. Mereka telah memiliki pemukiman. Pendapat tentang nisan Fatimah binti Maimun bin Hibatullah menunjukkan dinamika pelabuhan internasional kerajaan Panjalu di daerah Kembang Putih dan Hujung Galuh sebagai pelabuhan dagang internasional. Hujung Galuh kalau sekarang kurang lebihnya ya wilayah Tanjung Perak dan sekitarnya, daerah Surabaya, Ujung Galuh. Pembuktian secara artefaktual dapat ditunjukkan satu bukti namun sangat lemah, yaitu adanya tulisan yang berupa epitaf di makam Sentono Gendong. Epitaf itu menyebutkan gelaran-gelaran yang dimakamkan di tempat itu. Sumber lain berasal dari cerita masyarakat mengungkapkan bahwa di Sentono Gendong ini Kediri adalah makam Syekh Al-Wasil. Mungkin karena gelarnya yang menyebut Pangeran Mekah. Mungkin karena ada identifikasi ia adalah orang Arab pembawa Islam di tanah Panjalu atau Kediri. Masyarakat Kediri meyakini bahwa Syekh Wasil hidup bahkan menjadi guru Raja Jayabaya. Sumber dari cerita masyarakat perlu diperhatikan namun tidak dapat dijadikan landasan ilmiah. Sumber tertulis berasal dari ramalan Jayabaya atau kitab Musyarar Awujud Tembang, memberikan penjelasan bahwa Islam masuk ke tanah Jawa melalui sebelum adanya Wali Songo. Bahkan bukti nyata tentang pemukiman di Leran memberikan informasi jelas bahwa abad ke-10 sampai 13 Masehi kekuasaan yang ada dalam Panjalu di Kediri dan Jenggala Manik di Kahuripan yang sekarang Sidoarjo mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat internasional. Hal ini dipertegas dengan komunikasi perdagangan di pelabuhan Hujung Galuh, Kembang Putih jauh sebelum masa Kediri sudah ada. Bukti Islam sudah ada di komunitas di pusat kerajaan Panjalu dan Kediri, mendasari keyakinan masyarakat memenang pusat kerajaan Kediri masa Jayabaya mengadakan ritual yang disebut Syuroan sebagai identifikasi pewarisan sinkretisme budaya Islam dan Hindu-Buddha pada masa Jayabaya. Sinkretisme ini adalah ajaran penggabungan antara adat dan agama. Kalau di Islam ya kejawen, Islam yang Jawani. Kalau di Hindu, Hindu yang Jawani. Kalau di Buddha ya Buddha yang Jawani. Masa peralihan agama. Ini tahap kedua. Daerah Kediri pada masa lalu memiliki peranan yang sangat penting menjadi pusat suatu kerajaan baik yang berdiri sendiri atau otonom.
yaitu pada masa kerajaan Kadiri maupun menjadi kerajaan bawahan atau vasal. Pada kerajaan Singosari sampai Majapahit, peranan penting tersebut juga masih terlihat pada masa terjadinya transisi kepercayaan dari Hindu Buddha ke masa perkembangan Islam atau disebut dengan masa peralihan. Jumain 2011-112. Masa peralihan adalah suatu periode dalam perjalanan sejarah masyarakat Nusantara yang ditandai dengan terjadinya transisi kebudayaan dari zaman Hindu Buddha ke zaman Islam secara resmi. Damais, Jumain 2010-25. Masa peralihan terjadi sekitar abad ke-10 sampai ke-13 Masehi. Meskipun sebenarnya bila dilihat dari peninggalan yang paling tua, agama Islam sudah masuk ke Jawa sekitar abad ke-10 Masehi dengan dibuktikan adanya kosakata dalam kitab Bharatayuddha, Gatot Kacasraya, dan prasasti Panumbangan yang sejaman dengan pemerintahan Raja Jayabaya dari Kerajaan Kadiri. Kurang lebih tahun 1135 dan 1157. Penyebab lambatnya perkembangan Islam pada saat itu adalah masih kuatnya pengaruh dari kerajaan Hindu Buddha, antara lain Wangsa Isyana, Empu Sindok, masa Airlangga, Jenggala, dan Kadiri pada kurun waktu abad ke-10 sampai ke-13 Masehi, serta dilanjutkan masa Singasari dan Majapahit antara abad 12 sampai 13 Masehi. Pada saat keruntuhan Majapahit inilah mulai muncul kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa, yang salah satunya adalah Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dan didirikan oleh keturunan Majapahit yaitu Raden Patah. Ciri-ciri umum adanya masa peralihan yaitu dengan adanya arsitektur masjid dan makam yang masih menunjukkan gaya dari masa Hindu dan Buddha, seperti penggunaan atap tumpang pada bangunan masjid Jawa dan pembuatan bangunan yang bercungkup atau berkubah pada makam orang yang dianggap sakral. 2. Ragam hias pada dinding masjid dan makam, seperti relief bersayap yang melambangkan kelepasan, pintu masjid atau makam yang berbentuk paduraksa atau bentar dengan ukiran-ukiran bunga teratai yang ada dalam agama Hindu maupun Buddha sebagai lambang surgawi dan kebangkitan sesudah mati. 3. Selain itu juga bunga matahari sebagai lambang penerang dan ketangguhan, dan pola hias tanaman menjalar sebagai ornamen tambahan. Seni hias kaligrafis Islam yaitu tulisan-tulisan memaknai Arab yang tertulis pada dinding-dinding masjid maupun makam yang menunjukkan gaya seni. Berikut ulasan dari kami dari tim Majelis Dzikir Wali Songo tentang unggahan atau prasasti di balik batu nisan Siti Fatimah binti Maimun. Ini adalah sejarah masuknya agama Islam yang paling tua di bumi Jawa, yaitu di era pada masa kerajaan Prabu Erlangga dengan masa anak turunnya yaitu Sri Aji Jayabaya. Berikut ulasan dari kami di Majelis Dzikir Wali Songo. Wabil taufik walidaya waridho wal inaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.